Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Saya nemu barang bagus nih di TikTok, smartwatch yang harganya affordable, cuma 500 sampai 600 ribu, tapi dia menawarkan fitur GPS. Dan style dari smartwatch ini cocok banget bagi kamu yang punya pergelangan tangan gede. Oke deh, langsung aja kita bahas G02 smartwatch. Tampilan atau desain dari G02 smartwatch ini memang cocok bagi kamu yang punya pergelangan tangan gede. Nanti kita bahas detail dari dimensi smartwatch ini. Overall, desain dari smartwatch ini tuh outdoor dan laki banget. Patahan-patahannya tajem-tajem, mirip-mirip jam dari Casio G-Shock gitu ya. Overall, saya suka desain dari G02 smartwatch ini. Kalau kamu gimana? Suka atau enggak nih desainnya? Dan selalu saya bilang ya, desain smartwatch kayak gini tuh aman banget bagian kacanya. Karena bagian samping-sampingnya selalu lebih tinggi. Apalagi G02 smartwatch ini bedanya tuh jauh banget. Jadi kalau jatuh kacanya bakal aman sih insya Allah. Di sisi kanan jelas banget sih ada 3 tombol yang dikasih warna berbeda. Ini yang tengah itu crown aktif. Di bagian home kalau kita puter-puter ini langsung gonta-ganti watch face dan terasa seamless karena langsung ganti gitu, nggak ada delay sama sekali, ngebut banget. Yang agak sedikit keras mubazir ya, tombol atas dan juga tengah ini sama fungsinya untuk menonaktifkan dan menyalakan layar. Jadi nggak ada fungsi tombol select atau untuk masuk ke menu. Sedangkan tombol bawah seperti tulisannya sport ini shortcut ke olahraga. Oh ya, crownnya itu gak ada haptic feedbacknya, tapi ada feel suara-suara kayak gitu. Di sisi kiri ada satu lubang speaker. Ya, G02 smartwatch ini udah support Bluetooth call. Tampilan belakangnya seperti ini, polosan, dan ini biasanya sih suka di rebranding ya kalau polosan kayak gini. Dan klaim dari mereka ini udah waterproof ya, IP68. Untuk instalasi strapnya dia udah ditanam ya, pakai baut kayak gitu. Jadi kalau pengen gonta-ganti strap ini agak sedikit ribet. Tapi desain strapnya sendiri saya suka. Bagian luarnya ada motif-motif seperti fabric gitu ya. Dan lubang-lubangnya di sini berpasang-pasangan ada 2. Untuk penyangganya hanya ada 1, tidak ada sistem lock. Dan bakalnya terbuat dari metal. Oh ya, untuk material strapnya ini dari TPU. Sedangkan untuk material overall seluruh bodi ini terbuat dari polikarbonat alias plastik, baik bagian frame atau bagian belakang. Dan material kacanya ini dari mineral glass, udah mah kuat, anti gores, dia juga bagian sampingnya seperti yang tadi saya bilang ya, lebih tinggi, jadi bakal awet sih. Overall untuk material dan build quality dari smartwatch ini cakep sih. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini 51 mm. Apalagi kalau saya ukur dari telinga ke telinga ini sampai 65 mm. Ketebalannya juga gak main-main nih, 16 mm. Dan bobotnya di 63 gram. Dan ini dia G02 smartwatch di pergelangan tangan saya 16 cm. Gak cocok banget ya, gede. Oke, langsung aja kita coba rise to wake-nya. Wah, susah nih. Yap, agak sedikit delay ya, sekali lagi. Ya, harus kenceng ternyata. Untuk aplikasi penyandingan dia menggunakan aplikasi sejuta umat smartwatch ya, yaitu David. Bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Cocok buat Android dan juga iOS. Dan menariknya David sekarang udah bisa share data ke Strava. Untuk watch face online udah terkenal, David itu udah banyak dan semuanya gratis. Bagi yang custom watch face pakai galeri, pilih yang ini ya. Untuk watch face default yang tersedia di smartwatchnya udah bagus-bagus, saya suka. Dan jarum jamnya itu smooth banget ya, nyapu. Dan untuk panel layar yang digunakan di smartwatch ini sayangnya masih pakai TFT display ya. Ukuran layarnya seluas 1,39 inci. Nah ini pasti banyak yang komen, sayangnya belum AMOLED. Tapi ya ini salah satu smartwatch bagus ya, dia udah punya GPS. Dan menurut saya kualitas TFT di smartwatch ini nggak jelek, bagus-bagus aja sih. Oke, sekarang kita lihat untuk UI-nya, tarik dari atas untuk masuk ke quick setting, tampilannya seperti ini. Yang saya suka di sini ada untuk atur brightness langsung ya. Dia belum ada auto brightness, tapi untuk atur brightness ini nggak bisa pakai crown, sayang banget. Dan kalau kita swipe dari bawah, masuk ke notifikasi, tampilan notifikasinya seperti ini. Bagus ya, untuk fontnya tidak pakai font zaman bahula.
Kemudian kalau kita swipe dari sisi kanan bakal masuk ke widget. Tampilan widgetnya seperti ini, ringan dan enteng banget ya. Nggak ada masalah sama sekali sih. Tapi nggak bisa di custom, nggak bisa kita tambah ya tampilan widgetnya. Untuk masuk menu, swipe dari sisi kiri. Ini agak tanggung sih. Coba kalau bisa pakai tombol ini, jangan disamain fungsinya ya. Sayang banget. Tampilan menunya seperti ini, ngebut ya. Nggak kerasa berat sama sekali, bagus lah. Dan ini beberapa setting yang bisa kita lakukan langsung dari smartwatch-nya. Oke, tiba saatnya untuk ngecek kualitas heart rate sensornya ya. Untuk heart rate sensornya bisa aktif all day, kita atur di aplikasi David. Oke, udah keluar 65. Di sini 69, 68, cek lagi 64. Cek lagi, masih beda lumayan ya. Selanjutnya SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Untuk proses ini pastikan sampai smartwatch-nya bergetar ya, itu tanda final. Oke, hasilnya udah keluar di sini 95%, di sini 98%. Untuk fitur lainnya di sini ada blood pressure, nggak bakal saya coba karena ya gimmick sih. Kemudian ada cycle tracking dan tentunya sleep tracker ya untuk mengukur kualitas tidur. Kalau emang nyaman sih dibawa tidur smartwatch gede ini ya. Untuk fitur lain yang perlu saya mention di sini ada weather yang terkoneksi ke smartwatch. Kemudian shutter kamera nih nggak bisa pakai kamera bawaan. Tuh nggak ada pengaruh apa-apa ya. Musik controller yang bisa atur volume juga dari sini. Dan yang terakhir tentunya kalkulator. Fitur simpel tapi banyak yang suka. Dan mode olahraga yang didukung di Gen02 smartwatch ini total ada 123 lebih mode olahraga. Itu banyak banget sih. Tentunya dia juga udah built-in GPS yang seperti biasa. Untuk kualitas GPS-nya nanti kita bakal bahas secara full di tes sensor. Dan di sini juga kita bisa set goal ya, by time, by calories atau distance. Sayangnya tidak ada mode interval. Contoh kalau kita pakai olahraga lari seperti ini, ada durasi, kemudian heart rate, kemudian total distance, total calories, dan juga pace. Yang suka nanyain pace ya, di smartwatch murah ini udah ada nih. Dan untuk daya tahan dari smartwatch ini, untuk ukurannya yang gede kayak gini ternyata biasa-biasa aja sih. 5-7 hari aja. Oke, itu dia review saya untuk Gen02 smartwatch affordable yang udah bawa fitur GPS. Selalu saya apresiasi ya untuk smartwatch murah kayak gini kalau udah berani bawa fitur GPS. Selain itu dia juga bisa share data ke Strava. Menarik untuk ditunggu gimana hasil tes sensor dari smartwatch ini. Apakah heart rate sensornya bagus, GPS-nya bagus, dan yang lain-lainnya. Bagi kamu yang baru bergabung, pastikan subscribe ya. Oke, terima kasih bagi kamu yang udah nonton video review ini sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.